والحبيب الذي من الأهوال المصطفى بل مقاصدا في الله يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة التابعين والعلماء المصنفين وجميع ملائكة المقربين والقراء المتهجدين وسلسلة القرآن جميع مشايخنا وخصوصا إلى أرواح مؤسسي معهد فخر العلوم بولهم وبالخصوص إلى مؤلف هذا الكتاب الثانية الشيخ عبد الوهاب وصاحب وصية Ahmad Tuliyah Syekh Ibrahim Al-Tuli lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa bihi wa bi ulum Muhammad ta'ala barakati amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana Abu Abdullah, halaman 3 baris keberapa ini? Baris ke-10 dari Tambihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana lan teman-teman ono sapa Abu Abdullah Sufyan As-Tsauri. Abu Abdullah Sufyan As-Tsauri, Imam Sufyan As-Tsauri. Beliau orang sufi tapi juga mujtahid mutlak seperti Imam Syafi'i. Mujtahid mutlak itu bukannya hanya empat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hambali dan Syafi'i, bukan. Masih banyak yang lain termasuk Sufyan As-Tsauri, Imam Dawud Ad-Dhahiri dan lain sebagainya. Iku yaqulu dawu sapa Abu Abdullah Sufyan As-Tsauri. As-Tsauri ini ya asalnya dari kata-kata saurun. Saurun itu banteng. Tapi ini bukan lakop negatif seperti yang tren di sosial media karena nggak setuju dikatakan cebong. Nah, sama mana sih itu apa? Kampret. Nah, itu konotasinya negatif, cebong dan kampret karena tidak sepemikiran, kemudian dikampret no, dicebong-cebong. Kalau ini sisi positif karena Sufyan Tsauri saking dekatnya derajatnya di sisi Allah sehingga menurut ukuran orang biasa itu tidak apa-apa, tapi kalau orang punya makom itu menjadi persoalan. Suatu ketika Imam Sufyan As-Tsauri ini, beliau itu setelah wiritan karena mungkin kesusu, mari sholat gak wiritan langsung lancing, mari salam langsung belencing kayak awain biasa nih ini kalau. Nah, orang awam itu tidak menjadi persoalan, tapi kalau orang punya derajat itu sudah dapat isyarah.
Sufyan Ats-Tsauri setelah sholat meninggalkan sholat, ada suara hatif, suara tanda rupo, tapi bukan ditelepon, ada ditelepon jangan, yang mengatakan karena tidak kita didawi lewat tadi itu anta saurun, kawi koyok banteng. Akhirnya menjadi tren, menjadi masyhur, menjadi Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri. Jadi orang-orang yang dekat kepada Allah ketika menurut umumnya itu bukan maksiat, tapi bagi beliau adalah maksiat. Itu kemarin kan termasuk tobat itu minal makruhat wa min khilafil aula. Jadi apa dawuh iku yaqulu dawuh sapa Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri, lau anna abdan abidallaha ta'ala bijami'il ma'murat, lamun satemene kawula atau hambane Allah iku abidah nyembah sapa abdan Allah ya Allah ta'ala bijami'il ma'murat kelawan sakabehane pira-pira perintah Allah, seluruh perintah-perintah Allah dilakoni, salat dilakoni, haji dilakoni, puasa dilakoni, zakat dilakoni, seluruh perintah-perintah yang dilakoni. Tapi pada waktu yang bersamaan illa annahu mungwae saat temene, hanya saja saat temene abdan iku yuhibbu demen sapa abad ad-dunya ing dunya illa nudi alaihi kejaba bakal diundang alaihi ngatasi abad yaumul kiamati di hari kiamat, yaumul kiamat ing dalam dina kiamat, ala ruusul jami' ngatasi pengarepe pira-pira sekabehane. Bagaimana undangannya? Ala in hadza fulan ibnu fulan qad abghadha ma abghadal haq. Ala eling-eling. Inna hadza satamane iki abad iku fulan bin fulan. Fulan bin fulan. Anna hadza satamane abad fulan bin fulan rupane fulan bin fulan iku qad ahaba. Teman-teman demen sapa hadza maing sesuatu abghadha kang geding ing masopal hakku Allah Ta'ala. Oleh karenanya fayakadu monggo hampir-hampir meh-meh apa lahmu wajihi dagingi wajahi abet iku yaskutu rontok apa abet apa wajuh apa sing didhawuhna Sufyan Ats-Tsauri yaitu law anna abdan abidallah ta'ala bijamil ma'murat, andai kata hambanya Allah wis mempeng ibadahi seluruh perintah-perintah dilakoni, tapi dalam waktu yang bersamaan melakoni perintah tapi dibarengi kelawan hubud dunia, maka nanti ketika di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah di depan sekabehane makhluk. Apa yang disampaikan sesungguhnya fulan bin fulan qad abghadha habba ma abghadul haq, sungguh walaupun fulan tersebut adalah beribadah kepada Allah, tapi dia cinta terhadap sesuatu yang dibenci oleh Allah, yaitu hubud dunia. Maka pada waktu itu fayakadullah buaji, saking takutnya kepada Allah karena dipanggil di hari kiamat tadi, fayakadullah muwaji, hampir seluruh daging yang menempel di wajahnya ini menjadi kok jatuh rontok karek tengkorak itu. Lah apa yang dimaksud dengan dawuh Imam Abu Abdullah Sufyan Ats-Tsauri anna yuhibbud dunya wal muradu utawi perkara kang den karepaken dunya kelawan dunya iku ma dunya zada kang tambah apa ma alal hajati ngatasi kebutuhan asyariyati kang bangsa syariat. Jadi kebutuhan di atas harta di atas kebutuhan.
Wa kana Abul Hasan Ali bin Muzayyin. Lan ana sapa Abul Hasan Ali bin Muzayyin rahimahullah taala iku yaqulu dawu sapa Abul Hasan Ali bin Muzayyin. Lau zakaitum. Saya ingatkan lagi nomor 3 bagi yang di rumah barangkali tidak tahu tempatnya. Nomor 3 baris di tengah-tengah. Wa kana Abul Hasan Ali bin Muzayyin rahimahullah taala yaqulu lau zakaitum rajulan hatta ja'altumuhu siddiqan la yabaul haqqu ta'ala bihi wa huwa yusakinud dunya biqalbi. Wa kana dawu sapa Abul Hasan Ali bin Muzayyin rahimahullah taala iku yaqulu dawu sapa Abul Hasan lau zakaitum lamun nganggep tazkiyah, menganggap bersih sapa sira kabeh rajulan ing wulanang hatta ja'altumuhu siddiqan sehingga saking betapa kamu anggap menjadi orang yang bersih sampai kau anggap sebagai orang yang siddiqan, orang yang banget temene. Siddiq itu bukan sembarang ya. Siddiq itu derajat yang tinggi. Masuk pemimpinnya ya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai orang-orang faulaika malladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ini kan menunjukkan Siddiq itu derajat yang sungguh luar biasa. Oleh tazkiyah sampai hatta ja'altumu sing dadekno sapa sira kabeh hu ing fulan siddiqon ing wong kang banget temene. La ya baul hakku mongko bakal ora. La ya mongko ora bakal peduli soal hakku hak, yakni Allah taala mohon supaya Allah bi kelawan rajul apabila wa huwa hali utawi rajulan iku yusakinud dunya ngenggonaken sapa rajul ad-dunya ing dunya biqalbi ing dalem atine. Biqalbi kelan atin rajul. Faqila lahu, kemudian ditanyakan, faqila nuli ditakokaken lahu maring Abul Hasan Ali bin Muzayyin, pripun misale fa idza sakana tatkala nggunaken sapa rajul ha ing ad-dunya ai biqalbi, tapi li ajli ikhwani krana arae pira-pira kancane utawa dulure rajul wa ilalilan krono alasan keluargan rajul wa ghairi melalian ikhwan lan iyal bayane minal mulazimi saking pira-pira perkara kang netepi liunfik supaya menafkahkan supaya memberikan menafkahkan sapa rajul ha ing ad-dunya alaihi mengatasi ikhwani wa iyali wa ghairihim. Faqala nurin jawab sapa Abul Hasan Ali bin Muzayyin, da'una ninggalno sapa sira kabeh na ing kita min hadhil zulafat Pak Boko zulafat zulfa tempat yang dekat, derajat yang dekat. Aku kok ya dauna nenggalno sapa sira kabeh min hadis zalakot kepleset sange iki lah tergelincir. Dauna ninggalna sapa sira kabeh an hadi min hadis zalaqat saking iki lah pira-pira kepleset tergelincir. Artinya gini loh. Andai kata kamu melihat seseorang yang kau anggap orang itu bersih, hati-hati, orang hebat, sampai dalam pikiran kita
wong iku layak mempunyai predikat sebagai siddiqon. La ya baul haqqu bihi wa huwa yasikhul dunya, akan tetapi dia masih dalam pencapaian yang sudah dalam perkiraan kita sudah kita anggap sebagai siddiqon, tapi dia gojek yusakinu dunya biqalbi, di dalam hatinya bersemayam kepada dunia. La ya baul haq, maka orang itu tidak dipedulikan oleh Allah, alias itu masih belum punya derajat yang bagus. Kemudian ada pertanyaan ditanyakan kepada Abul Hasan, mungkin salah satu santrinya bertanya, gimana kalau dalam rangka yusakinud dunya biqalbi, hati ini keblinger kelon dunya, karena orang tersebut yang dipersepsikan, yang kita tazkiyah, yang kita anggap bersih, yang kita anggap sebagai siddiqon tadi, punya alasan bahwa golek dunya nih alasannya karena inilah, karena itu, karena saudaranya, karena keluarganya, maka apa dikatakan faqala da'una min hadhiz zalaqat, tinggalkan kami dari inilah tergelincir. Kadang-kadang memang koyo dohire bener tapi tujuannya salah, itu ya akhirnya barang itu menjadi salah. Barang apik tapi tujuannya salah, menjadi salah lah, hasilnya juga tidak baik. Lalu kadang-kadang tidak sedikit orang tergelincir dengan alasan seperti ini. Ini sebetulnya karena teman kadang-kadang kita itu no sekolah no pondok yang ono kate budak sekolah terus alasannya jaluk surat izin sekolah. Alasannya ngomongi lorong, padahal hati ini kepingin melincur. Ya sama pengasuhnya kasih surat aja dengan husnudonnya. Nah ini kan menjadi dampaknya menjadi karakter yang negatif karena dibangun dengan tidak kejujuran walaupun koyo-koyo alasannya bener. Malah kate teko yang ngono dikatakan alasannya lorong. Jalur surat gayane watu-watu. Mungkin yang mari-mari sekolah terus sihat meneh. Wallahi ma halaka man halaka min ahli thariq illa min halawatil ghina fi nufusihim. Wallahi demi Allah ma halaka, ora hancur ora rusak sapa man wong halaka ngerusak sapa man min ahli thariq saking ikilah hali dalan menuju Allah. Ya orang-orang sufi illa min halawatil ghina, kecuali saking manisnya kekayaan fi nufusihim dalam atine man halaka. Banyak orang berprestasi wong sing ahli tirakat, tapi tirakat ini riyadhoi kuat, tapi ngadepi dunia akhirnya dia jatuh terpleset. Wallahi alladzi la ilaha illahu, wallahi demi Allah alladzi la ilaha, ana pangeran kang hak dan sembahyang dalam wujude illallah illa huwa, kecuali Allah. Ini satu meneh ingsun iku la'arifu yaktini, ngerti sapa ingsun man ing wong yadkhulu kang manjing alih ing atase man apa aradud dunya, yaiku bondo dunya. Fayaksimu mongko membagikan sapa man yadkhulu hu ing aradud dunya ala hukukillah, ing atase pira-pira hak Allah. Tapi fayasiru mongko dadi apa dalika mengkono-mengkono dukhulu aradid dunya ma baraati sahati serta terbebasi utawa lebarane sahah ya halaman atau area ni dzalik hijaban, dadi iku hijaban penghalang kotian kang bisa megot lahu maring man yadkhulu alih dunya anillahi saking Allah Ta'ala. Wa
Kana lan ono sapa Sayyidi Abdul Hasan As-Sadi rahimahullah taala iku yaqul. Ono sapa Sayyidi Abdul Hasan As-Sadili sahibut tariqah As-Sadiliyah. Iku yaqulu dawu sapa Abdul Hasan As-Sadili, la yataraqqa ora bakal munggah derajat sapa muridun wong kang ngersakaken wusul maring Allah. Ya, murid itu ya orang yang iradah lil wusul maring Allah. Jadi tingkatan orang itu ada. Di bawah itu paling di awal itu murid itu wong muridun lil wusul ila Allah. Kalau sudah melangkah namanya salik. Perbuatannya namanya suluk. Nah, kalau sudah nyampe wusul nang pangeran, ya wasil wusul. La yatara ka ora munggah sapa muridun wong kang ngersakaken wusul maring pangeran qattu babar pisan illa insakhat, kecuali lamun bener sokeh tidak salah tepat lau kadui murid apa mahabbatul haq, cinta maring Allah Ta'ala. Bisa naik derajatnya seseorang itu bergantung kepada mahabbahnya kepada Allah. Lah, mengukur mahabbahnya kepada Allah itu diukur dari mana? Wala yuhibbuhu, lan ora demen ing murid sapa al haqqu Allah wa ta'ala hatta ya baghadat dunya, sehingga geting sapa murid ad dunya ing dunya wa ahlalan ahlu dunya. Jadi ukuran naik derajat kepada Allah itu diukur dari tingkat mahabbahnya kepada Allah. Dan ukuran mahabbatullah itu bergantung apa? Tinggi rendahnya mahabbat Allah itu juga bergantung bobot bughdud dunia dan tidaknya. Semakin benci kepada dunia, semakin dicintai Allah. Tapi ini bukan berarti benci itu bukan berarti meninggalkan. Karena bughdud dunia itu ya berarti ya zuhdud dunia. Karena kalau diartikan sebagai meninggalkan, makanya Nabi juga memberikan keteladanan bagaimana kan Nabi mulai kecil mengembala, kemudian berdagang. Perjalanan hidup kan Nabi. Tapi yang dimaksud bughdud dunia itu zuhdud dunia. Jadi bisa aja punya dunia tapi adamul maili ila dunia, hatinya itu tidak condong kepada hatta ya baghadat dunia wa ahla wa yazadalan zuhud sapa murid fi naimid darain ing dalam kenikmatan dunia lan akhirat. Wa qala dawu sapa Sayyidi Abdul Hasan As-Sadi rahimahullah taala aidan halim malik kullu muridin ahabbat dunya, utai saben-saben murid ahabba kang demen sapa murid ad-dunya dunya iku fal haqqu khabari kullu muridin fae khabari dikasih fa li annal mubtada fi siyaghil umum, karena mubtadanya dalam konteks lafaz am yaitu lafaz kullun. Jadi nek mubtada'i lafaz juz'i khabarnya ndak boleh dikai fa. Oleh zaitun faqaimun ka oleh, karena khabari mubtada'i juz'i. Tapi karena mubtada ini adalah lafaz kulun, maka khabarnya dikasih fa li'anna mubtada fi siyaqil umum. Bukankah yang ada fa-nya itu jawab yang ada syaratnya? Walaupun kulun ini dia jawab bukan syarat, tapi ada jameknya antara syarat dengan fi'il podo-podo ing dalam makna umum. Makna serti kan dilalahnya madlulnya kepada lafaz yang am. Jadi
diilhakkan kepada lafad atau fiil syarat di dalam hal apa keumumannya. Oleh karenanya khobarnya dikasih fa. Ya, kullu mubridin ahabba dunya fal haqu. Enggak boleh al haqu ini fa'il. Kullu amrin dzibalin la yubtada'u fi bismillah fahuwa ini fa'il. Fal haqu maka ta'ala iku yukrihu geding sapa Allahu ing murid. Jadi wong sing murid tapi dibanding abad dunya. Jadi gampangane wong iku nek kepada Allah itu iradah ilallah itu harus fokus alias totalitas, bukan selingkuh dengan dunia. Orang diselingkuh kan nggak seneng ya. Allah diselingkuhi dengan dunia, ketinggi. Wa qala aidan kullu muridan abad dunya fa haku yakrahu wal haku maka ta'ala iku yakrahu gedhe sapa Allahu ing abadin ala hasabi mahabbatiha bergantung cintanya ala hasabi ngatasi kadar utawa milang-milang senengi maring dunya lau keduwe murid baik apane kasrotan akeh wakilatan lan sedikitnya. Wajib alal murid ayyar miat dunya min yadi wa min qalbi. Dalam proses awal sampai hatinya keblinger kelawan dunya. Wajib mongko wajib alal murid ngatasi wong kang ngarepaken husul maring Allah. Apa ayyar miyen to balang melempar sapa murid dunya ing dunya min yadi saking tangane murid wa min qalbi lan saking atine murid. Awala dukhulihi ing dalam kawitane manjingi murid fitariki ing dalam dalan menuju Allah. Ya, awalnya itu yaitu dengan cara membenci dunia. Caranya piye? Ya hadirkan sifat loman. Loman itu adalah salah satu strategi supaya hati kita tidak keblinger kelawan dunia. Wa mata talaqqana ala syai'in aw akhadha 'alil adda wa yamilu dunya fala budda ayyarja min haitsu jaa. Wa mata talaqqana lan semongso-mongso. Talaqqana iki lafaz mustarok, ana bimakna fahima, mengerti. Ana bimakna merdi-merdi. Malah ana ini wong ini hadis Nabi dari lafaz yang sama mustaknya, tapi satu sulasi mazid rubai menjadi talqin lakinu mautakum surat yasin. Wong loro sekati mati tuntunan kelawan mojo inspirasi talqin dituntun supaya apa sing dituntun itu menirukan. Nah, ditalkin, kadang ditalkin dengan membaca la ilaha illallah. Berarti mati itu supaya mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Maka ditalkin, dituntun itu jenenge lakinu mautaku. Jadi talakona itu menerima secara lisan. Jadi yang dituntun itu menjadi talakun, menerima secara lisannya menyerukan. Dalam tarekat itu orang di biat itu ya dituntun karo mursyidnya sesuai dengan amalan-amalan tarekat itu sendiri. Ini talakon ala syekhin. Jadi merdi-merdi tuntunan secara lisan. At-takalluf bilakoni. Ala syekhin ing atase kiai ini mursyidnya. Makanya lafaz talakona itu
dengan talqin. Talqin itu fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Talaqqana ya talaqqon. Sulasi mazid khumasi. Tafa'ul itu ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Ala alima ya'lamu ilman. Manane weruh. Alima ya'lamu ilman. Kata dasarnya dari sana. Alima ya'lamu ilman weruh. Tapi nek ta'allama ya ta'allamu ta'alluman menjadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Mabna tafa'ul antara lain faedahnya adalah litakaluf. Karena alima menjadi ta'allama masdari, ilman menjadi ta'alluman. Berarti at-takallufil ilmi, nuntut ing dalam ilmu. Wong nuntut itu berarti apa? Belajar itu asale wong ya mondok berakal mondok kan asale gak ngerti, ta'allum belajar ben ngerti. Nek alima wis ngerti. Wong jenenge alim. Nek muta'alim wong belajar itu asale gak ngerti, nuntut ngerti. Jadi muta'alimun ai mutakallifun fil ilmi, wong sing merti-merti ngerti. Masdare ta'allum atakalu fil ilmi. Jadi ketika belajar itu berarti ilmu belum ada, masih kosong. Takaluf proses nuntut. Golek ilmu nuntut sedikit demi sedikit ilmu namanya. Lah, talakona itu yang ngono takaluf fil lakoni. Nah, merdi untuk di lisannya mengikuti. Ditalkin karo repot. Itu namanya mabna tafa'ul lit takaluf. Jadi alimah iku wong alim wong ngerti, tapi nek ta'allama malah guru ngerti, malah guru ngerti terus belajar ben ngerti. Jadi ta'allama itu posisinya adalah belum mengerti, kemudian at-takalluf fil ilmi. Muncul mana takalluf inilah tambah ta'allama dan tasdid di dalam lam. At-takalluf fil ilmi. Tinggal cari masdarnya fil madhi fil mudhari masdar. Takallama ta'alluman at-takalluf fil ilmi. Jadi maknanya mulano bahasa Indonesia itu kan menuntut ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Itu kan at-ta'allum fi sighari kan naksi alal hajari. At-ta'allum lah, menuntut ilmu. Berarti kan kata-kata menuntut saat durunge menuntut ilmu dia masih dalam keadaan tidak ngerti. Jadi muncul menuntut itu muncul dari apa di dalam bahasa Arabnya? Proses dari alima menjadi ta'alama, muncul makna menuntut. At-takalluf fil ilmi. Itulah diantara faedahnya mabnat tafa'ul lit takalluf. Di antara faedah wa min fawaidi atau wa min mabnat tafa'ul lit takalluf. Di mana muncul takalluf. Merti nek wong Jawa nek wong menuntut. Ya iki ngerti. Nah, ilmu ta'allama masdarnya apa? Ilman ya. Takalluf fil ilmi. At-takalluf keluar dari tak dan tasdid itu. Kecuali ada satu lafaz ini tapi bersifat simai, tidak bisa dikiaskan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Di dalam surat apa itu? Isra. Wa minal laili, dan sebagian dari malam wahai Muhammad fatahajjat, maka tahajudlah kamu. Tahajud itu kan tangi terus sholatan gitu. Apa tahajud itu terus kon perintahkan tambah angker turune? Kan enggak. Tahajud itu ya, mulane syarat tahajud itu kudu
tidur dulu, nek gurung turu gak iso salat tahajud. Lah padahal tahajada sebelum berproses tafaul itu dari hajada. Hajada yahjudu wujudan, maknanya turu. Andai kata simai, andai kata kiasi mengikut kaidah standarnya takaluf, berarti kan at-takaluf fil wujud. Merdi-merdi ing dalam turu. Nek merdi-merdi ing dalam turu berarti asalnya gak iso turu terus kon tahajud tambah angkler. Berarti at-takaluf fil wujud. Kalau di mana nih at-takaluf fil wujud itu kontras sama sekali dengan maksud Al-Qur'an. At-takaluf fil wujud merdi-merdi turu. Berarti asalnya gak turu tambah malah angkler, rasanya gak kemulan malah kemulan. Lah padahal kan bukan itu. Ayat itu tahajud itu mulakno. Ya, ini termasuk terjadi di dalam Al-Quran. Hal ini digandakan sebagai termasuk simai. Tidak boleh kemudian kita mengikutkan kepada lafaz tahajud di dalam konteks-konteks wazan tafaul yang lain. Oleh karenanya tidak, ulama-ulama sorof itu mengatakan ada mimbabil adzad, termasuk kebalikan dari mabna tafaul. Nek mabna tafaul litakalluf berarti mim babil adzat ai fatahajat ai at-takalluf fi, ditambahi fi adamil wujud lah. Padahal nek at-ta'allum enggak boleh, at-takalluf fi adamil ilmi enggak boleh. Takalluf at-ta'allum ai at-takalluf fil ilmi. At-ta'allum ay at-takalluf fil at-ta'allumu wa huwa at-takalluf fil ilmi. Bukan at-takalluf fi adamil atau fi tarkil ilmi, kan tidak. Tapi kalau tahajud ay at-takalluf fi adamil atau fi tarkil wujud. Lah muncul tarku itu didun kebalikan dari mabna tafaul li takalluf. Mulano wa minal laili fatahajjat bil ay hadza mim babil adad. Coba nanti aja silakan Anda berusaha mencari dalam ayat itu bagaimana cara memberikan tafsir wa minal laili fatahajjat. Talakun ini membabi hai atakal fit, tinggal masdarnya ada mas. Nah ini apakah bimakna ai fahima atau bimakna yaitu tuntun, merti-merti dituntun ala sehin, menerima secara lisan dituntun itu. Ini kedua-duanya ya sama-sama member. Lafaz mustarok itu kalau lafaz dipakai untuk kedua-duanya tidak ada korenah yang menghalangi, ya dipakai kedua-duanya. Nah, ini bimakna fahima atau bimakna menerima secara lisan, ya kedua-duanya bisa dipakai, ya tidak masalah kedua-dua dipakai. Jadi kita lebih menggunakan i'malu dalilaini aula min ilgha'i hadima. Menggunakan dua dalil, menggunakan dua maknanya lafaz mustarok itu kalau bisa tidak ada korenah yang menghalangi, ya i'malu dalilaini aula min ilgha'i hadima, itu lebih bagus daripada membiarkan atau mengabaikan makna salah satunya. Tapi kalau ada korenah, nah baru lafaz itu akan ditaksis. Ala saking ing atase kiainya au akhadha alaihi utawa ngalap sapa al murid alaihi ngatasi saking al ahda ing janji wa. Tapi pada waktu itu wa utawi murid iku yamilu condong sapa murid ila dunya maring dunya wala buddha mongko ora
wa yarji ayanto bali sapa murid min haitsu jaa saking arah-arah panggonan jaa temeka sapa murid watar fidulan menolak fala buddha ayarji fala buddha antar fido watar fidulan menolak ing murid apa tarik dalan. Karena kadang-kadang ya ujian ulang kiai-kiai dulu kita itu kan kadang-kadang wong itu kontak ada seorang santri khidmah kepada kiai, di mana khidmah itu juga bagian dari al-wasiluna ilallah itu kan kasiruna wong wusul nang pangeran jarane akeh. Paminum mayasiluna ilallah bi kasrati dzikri kama huwa ta'bu ahli tariqah. Wong sing wusul nang pangeran dengan upayanya kasratu dzikri seperti umumnya wong tarekat itu. Ana sing paminum mayasiluna ilallah bi kasrati tilawatil Quran, saking maca Quran terus asahnya melalui asah Quran. Ana sing faminhum mayasiluna ilallah bitarbiyah mengaji taklim. Karena kadang-kadang batin itu Allah yarham Abu Yatim Yati itu pasti ditanyain torekot saya itu adalah torikoti at-ta'lim mengajar. Padahal beliau juga mursyid torekot sadiliyah wal qadiriyah. Tapi ketika yang diproklamirkan adalah taklim mengajar sebagai torekot ikhtiar untuk jalan menuju Allah. Ana wong sing torekote model Anas bin Malik khidmah nang Kanjeng Nabi. Akhirnya menjadi orang yang al-wasiluna ilallah bil khidmah. Tapi totalitas khidmah itu apakah sejauh mana? Kadang-kadang khidmah tapi masyarakat gak terima karena mungkin dulu ketika khidmah salah niate, yang muncul adalah khidmah itu dipakai alasan, dipakai media untuk ligharadin nafsi, untuk kemauan dirinya, bukan khidmahnya yang ini kadang-kadang ya perlu diperhatikan bagi orang-orang yang memakai media khidmah untuk menjadi usul nang ini. Fa inna qala sasasin ya daul murid fi thariq azudu bid dunya. Fa inna qala sasasin mongko satemene minimalnya paling tidak minimal dasar ya tau kang meletakkan hu ing asas sopal murid fi thariq ing dalam dalan menuju Allah iku azudu yaiku zuhud fid dunya ing dalam. Lah kada dasar malam ya zat mongko sapa nang kalam ya zat ora zuhud sapa man fid dunya ing dunya la yasihu mongko ora bener ora sah lau kedue man opo bina usyain bangunan suci-suci fil akhirah ing dalam akhirat. Wa kana Sayyidi Abdul Qadir Al-Jili summa qala Allah ala biswa Rabbi fa'fana bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.